Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bebas dari Beban Persoalan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat atas kemurahan yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu karena kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa memikul beban hidup yang melebihi kemampuan kami. Saat ini kami ingin meletakkan semua beban itu di kaki salib-Mu. Engkaulah satu-satunya yang sanggup menanggung segala beban kami. Kami percaya bahwa hanya dalam Engkau kami menemukan ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya. Isilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengalami damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda merasa lelah membawa beban hidupmu sendiri? Apakah Anda pernah merasa terbebani oleh masa lalu atau khawatir akan hari esok atau masa depan? Jika iya, maka renungan ini adalah untuk Anda. Kita akan membahas tentang janji Tuhan untuk membebaskan kita dari segala beban. Kita akan diajak untuk memeriksa hati kita dan melihat beban apa saja yang masih menjadi tekanan dalam hidup ini. Dan yang terpenting, kita akan belajar bagaimana menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan dan mengalami damai yang melampaui segala akal. Mari kita baca Yesaya pasal 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudaraku, ayat ini adalah janji indah dari Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera bagi mereka yang percaya dan menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Dalam konteks ini, beban merujuk pada segala kekhawatiran, ketakutan, masalah, dan tanggung jawab yang harus kita pikul dalam hidup ini. Beban ini bisa berupa masalah keuangan, hubungan yang retak dengan sesama, soal sakit penyakit, atau ketidakpastian akan hari esok atau masa depan. Sedangkan damai sejahtera yang Tuhan janjikan bukanlah sekedar ketenangan pikiran sementara, melainkan kedamaian yang mendalam dan abadi yang melampaui segala pemahaman kita ini. Ini adalah damai yang berasal dari kesadaran bahwa kita berada dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa kita ada di pihak Tuhan. Mengapa kita perlu menyerahkan beban? Yang pertama, Tuhan sanggup menanggung beban kita. Sebagai pencipta alam semesta, Tuhan memiliki suatu kuasa yang tidak terbatas. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam beban kehidupan. Beban itu bisa berupa masalah pribadi, tentang pekerjaan, tentang kesehatan kita, atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasih.
atau bahkan kita mengalami keputusasaan atau kekecewaan. Beban-beban ini bisa terasa begitu berat hingga membuat kita merasa tidak berdaya. Namun di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita, ada satu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Tuhan sanggup menanggung beban kita. Sebagai pencipta alam semesta yang maha kuasa, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Dalam Tuhan, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan harapan yang baru. Yang kedua, beban yang terus dipikul akan membebani hidup kita. Membawa beban sendiri akan menyebabkan kita merasa lelah, menjadi stres, bahkan kita bisa menjadi sakit. Kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Ada batasan fisik, batasan emosi, dan batasan mental kita. Jika kita terus memikul beban di luar kemampuan kita, tubuh, pikiran, jiwa kita akhirnya akan merasa kelelahan. Ketika kita memikul beban sendirian, kita cenderung melihat masalah dari sudut pandang kita yang sempit. Kita mungkin merasa terisolasi, merasa sendiri, merasa terasingkan, dan bahkan seolah-olah semua orang tidak bisa mengerti akan kita. Beban yang terus dipikul akan menghambat kita untuk mengalami damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kita akan terus merasa khawatir, merasa cemas, hidup kita akan menjadi penuh kegelisahan. Yesus Kristus mengundang kita untuk datang kepadanya. Ia berjanji akan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Yang ketiga, Tuhan ingin kita mengalami kebebasan. Ketika kita menyerahkan beban kepada Tuhan, kita mengalami kebebasan dari belenggu kekhawatiran dan kecemasan. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Tuhan memiliki sumber daya dan kekuatan yang tidak terbatas. Tidak ada beban yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Semua beban sangat mudah diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan lebih mampu mengatasi daripada kita sendiri. Ketika kita terus-menerus memikul beban sendirian, kita akan sulit untuk berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita merasa berat dan fokus kita hanya pada beban kehidupan. Sehingga kita lama-lama akan jauh dari Tuhan. Karena fokus kita terus pada persoalan kita. Beban dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini. Ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, sungguh kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera ini akan menjaga hati, menjaga pikiran kita di tengah badai kehidupan. Kita tetap merasa tenang. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang merindukan sebuah kehidupan yang tanpa beban dan penuh damai sejahtera. Begitu pentingnya damai sejahtera sampai orang rela membayar dengan harga yang sangat mahal untuk mereka mendapatkan damai sejahtera. Dengan harapan mendapatkan damai sejahtera,
orang berkelana ke berbagai negara di dunia atau mengunjungi tempat-tempat wisata yang terkenal. Ada pula orang yang mengeluarkan uang miliaran rupiah demi membangun rumah mewah lengkap dengan segala fasilitasnya, dengan tujuan supaya hatinya merasa damai sejahtera. Berbagai cara dan usaha dilakukan manusia untuk menanggalkan beban kehidupan dan menikmati damai sejahtera. Namun mereka tetap saja tidak menemukan damai sejahtera yang sejati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya untuk memiliki damai sejahtera yang sejati itu tidak memerlukan biaya yang mahal. Karena damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan berapa besar uang atau kekayaan yang dimiliki, di mana kita tinggal atau dalam situasi yang bagaimana. Damai sejahtera yang sejati adalah hasil sebab akibat. Damai sejahtera yang sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup benar, ketika hati kita bersih dan terbebas dari segala kejahatan. Sekalipun kita sedang dalam pergumulan hidup yang berat sekarang ini, sekalipun kita sekarang ini tinggal di situasi yang tidak nyaman, yang gawat, tetapi kalau kita tetap menjaga hidup kita seturut kehendak Tuhan, maka damai sejahtera yang sejati itu akan kita rasakan. Mari kita baca Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan yang mendalam antara kebenaran, damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Ini bukan sekedar kata-kata indah, tetapi janji Tuhan yang nyata bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Bagaimana kebenaran sebagai fondasi damai dalam hidup ini? Yang pertama, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran adalah benih damai. Sama seperti benih yang tumbuh menjadi pohon yang besar, begitu pula kebenaran menumbuhkan damai dalam hati dan kehidupan kita. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran ilahi, bukan kebenaran standar dunia. Ini sebuah kebenaran tentang Allah, tentang rencananya yang indah bagi kita. Yang kedua, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran itu mengusir kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, dan mendatangkan ketenangan serta ketentraman. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketakutan dan keraguan akan sirna. Kebenaran membawa kepastian dan keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Allah. Saudaraku, kebenaran membawa damai yang melampaui pengertian. Ini adalah damai yang berasal dari hati yang murni dan berserah kepada Allah. Kebenaran juga memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Kita dapat menghadapi segala tantangan dengan tenang karena kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Di dalam kebenaran ada jaminan masa depan yang cerah. Kita dapat hidup dengan penuh harapan karena kita tahu bahwa rencana Allah bagi kita adalah rencana yang sempurna, yang baik. Dengan hidup dalam kebenaran, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman yang hanya bisa diberikan oleh Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mengakui bahwa kami seringkali terbebani oleh dosa dan ketidaksempurnaan kami. Tuhan, beban-beban ini membuat kami merasa lelah, gelisah, dan jauh dari damai sejahtera yang Engkau janjikan. Ya Tuhan, kami rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami ingin agar hidup kami menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk melepaskan segala ikatan dosa yang menghambat hubungan kami dengan Engkau. Bersihkan hati kami dari segala kepahitan, kebencian, dan iri hati. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber damai sejahtera kami. Kami mohon agar Engkau mengampuni segala kesalahan kami dan melepaskan kami dari segala beban yang berat. Kami ingin mengalami kebebasan sejati dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur atas janji-Mu bahwa Engkau akan menanggung segala beban kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, di tempat kami melayani, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang saat ini sedang mengikuti renungan ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kebenaran bukanlah sekedar konsep yang abstrak, melainkan jalan hidup yang membawa kita kepada kebebasan yang sejati. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, kita membebaskan diri dari belenggu dosa, dari ketakutan, dan dari segala beban persoalan yang memberatkan hidup kita. Dan kita akan menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.